Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mendiskusikan materi yang sudah diberikan oleh Bapak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oli Utami. Nama saya Rino Nopianti. Nama saya Aditya Triani. Oke, langsung aja ke materi pertama tentang agency problem. Jadi, agency problem itu adalah konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Jadi, contohnya itu gini, ketika kalian mempunyai perusahaan, kan kalian itu nanti mempunyai manajer ya. Nah, ternyata si manajer ini tuh malah menyalahgunakan kekuasaan itu. Dia malah menggunakan si keuangannya itu untuk urusan pribadi gitu. Jadi, nah terjadilah konflik di sana yang disebut dengan agency problem. Ada tentang voluntary disclosure. Jadi, ini itu adalah pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan secara sukarela di luar informasi yang diwajibkan oleh peraturan atau standar akuntansi. Jadi contohnya ketika kalian membuat perusahaan nih, kalian memberikan informasi itu secara terperinci. Nah, itu masuknya ke voluntary disclosure. Nah, yang ketiga itu ada teori upar Ekhelon, yaitu teori yang menjelaskan bahwa karakteristik individu yang dimiliki oleh para pemimpin puncak perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan, strategi, serta kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, menurut teori ini, keputusan yang dihasilkan oleh manajemen puncak tidak sepenuhnya bersifat objektif, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman, nilai-nilai pribadi, tingkat pendidikan, usia, serta latar belakang profesional yang dimiliki oleh para pengambil keputusan. Dengan demikian, kondisi dan kinerja perusahaan seringkali mencerminkan karakteristik para pemimpinnya. Nah, karakteristik manajemen puncak itu ada usia, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, masa jabatan, dan latar belakang fungsional. Yang keempat, komponen intellectual capital atau IC merupakan aset tidak berwujud yang berasal dari pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kemampuan, inovasi, serta hubungan yang dimiliki oleh perusahaan. Aset ini berperan penting dalam menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di tengah persaingan bisnis yang semakin dinamis. Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan, intelektual kapital dipandang sebagai salah satu sumber daya strategis yang mampu mendukung pertumbuhan dan keberhasilan organisasi. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik perusahaan di emerging market. Jadi, kalau kita ngomongin pasar berkembang kayak di Indonesia, India, dan Brazil, lingkungan bisnisnya tuh unik banget gitu, kayak beda jauh sama negara maju Amerika atau Eropa. Ciri yang paling kelihatan itu perusahaan emerging market rata-rata kepemilikannya terkonsentrasi banget. Maksudnya itu kayak sahamnya nggak nyebar ke ribuan orang asing, tapi biasanya dikuasai sama segelintir orang aja. Nah, selanjutnya itu ada dominasi corporate governance di Indonesia. Nah, di Indonesia kita tuh kan menganut sistem yang namanya two-tiller board system. Jadi struktur atasnya itu tegas banget, dibagi menjadi dua. Ada dewan komisaris yang tugasnya ngawasin jalannya perusahaan, sama direksi yang memang kerjaan sehari-harinya ngejalanin operasional. Jadi, GCG itu ngebantu banget ya di perusahaan di Indonesia gitu buat kita juga. Betul sekali. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.